di video kali ini, Ibu akan membahas tentang konsep energi dan sumber energi. Oke, sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk usaha, kerja, atau melakukan suatu perubahan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Bentuk-bentuk energi. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik dapat berupa gerak gelombang, molekul-molekul, benda, zat, dan objek. Yang termasuk energi kinetik adalah energi angin, energi gelombang laut, energi surya, energi cahaya, dan energi panas. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Yang termasuk energi potensial adalah energi kimia, energi mekanik, energi nuklir, energi gravitasi, dan energi listrik. Perubahan bentuk energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat berbagai peristiwa perubahan bentuk energi. Misalnya, cahaya matahari diserap oleh tumbuhan yang digunakannya sebagai tenaga untuk tumbuh atau untuk membentuk karbohidrat melalui proses fotosintesis menjadi energi kimia. Pada tahun 1843, Joule membuat pernyataan penting tentang hal tersebut, yaitu energi tidak dapat dibentuk maupun dimusnahkan. Energi dapat berubah-ubah bentuknya. Oleh karena itu, jumlah energi di alam semesta selalu tetap. Energi untuk kehidupan manusia. Contoh penggunaan energi dalam kehidupan manusia antara lain: 1. Makanan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Semua makhluk hidup termasuk manusia memerlukan energi. Energi itu digunakan untuk menggerakkan sistem organ yang ada dalam tubuhnya, misalnya mengalirkan darah, untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, misalnya mencari makan dan berkembang biak. Khususnya untuk manusia, ialah untuk memenuhi keperluan hidupnya, misalnya berkendaraan, terbang ke negara lain atau ke luar angkasa, berlayar, membuat baju bagus. 2. Energi surya sebagai sumber panas. Nenek moyang kita telah banyak memanfaatkan energi surya sebagai sumber panas. Mereka mengeringkan daging dengan menjemurnya di terik matahari sebagai upaya pengawetan makanan. Mereka juga membuat ikan asin, mengeringkan kayu bakar, menjemur pakaian, menjemur padi, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh upaya manusia masa kini dalam memanfaatkan energi cahaya matahari yang murah tanpa polusi. 1. Kompor matahari. 2. Tanur matahari. 3. Pembangkit listrik tenaga air. Air danau meskipun dalam keadaan diam, ia mengandung energi potensial gravitasi. Semakin tinggi letak danau itu, semakin besar pula kandungan energi yang ada di dalamnya. Berikut adalah bagan yang menunjukkan prinsip kerja PLTA. A. Air danau diterjunkan melalui terowongan. Terowongan hampir vertikal dan jauhnya lebih dari 100 meter. Dengan demikian, akan terjadi percepatan dari gravitasi bumi. B. Ujung terowongan itu dimasukkan ke dalam turbin air. Poros turbin ini bergandengan dengan poros suatu dinamo pembangkit listrik. C. Listrik yang dihasilkan dari dinamo yang digerakkan melalui poros turbin tadi
ditampung ke gardu listrik yang berisi transformator, yaitu alat mengatur tegangan listrik. D. Dari gardu listrik, listrik dengan tegangan tinggi tertentu disalurkan ke gardu kota. Gardu kota mengubah tegangan listrik sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan konsumen. E. Air yang telah diperas, energinya tadi masih dapat dimanfaatkan sebagai irigasi untuk persawahan. 4. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu alternatif untuk memperoleh energi bagi kebutuhan manusia adalah melalui pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN memberikan keuntungan yang sangat besar. Sebagai ilustrasi, 1 gram 235 U dapat menghasilkan energi sebesar 80 juta kilojoule. Bandingkan dengan hasil pembakaran 1 gram batu bara yang dapat mengeluarkan energi sebesar 30 kilojoule. Kalau kita hitung, maka bandingannya adalah 1 gram 235 U sebanding dengan 2,7 ton batu bara. Adapun prinsip kerja PLTN dapat diikuti melalui bagan berikut. A. Reaktor nuklir terdiri dari ruang yang berdinding beton yang tebal. B. Dalam instalasi penukaran panas B, panas digunakan untuk menguapkan air. C. Adalah turbin uap. Karena tekanan uap air, turbin berputar. D. Dinamo D, menghasilkan listrik tegangan tinggi. Setelah diatur gardu transformator E, kemudian dialirkan ke gardu-gardu kota yang memerlukan.